Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita curah limpahkan pada Nabi kita, kekasih kita, yang kita harapkan syafaatnya, Nabiyina wa Habibina wa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pagi hari ini kita duduk di sini menunggu datangnya waktu syuruk. Semoga Allah memberkahi semua yang kita lakukan sejak terbangun dari tidur kita tadi. Dimulai dengan ibadah-ibadah sunnah seperti istighfar, atau mungkin kalau ada yang berpuasa berarti sahur terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan lagi dengan sunnah qabliyah sebelum subuh, dilanjutkan lagi dengan salat subuh secara berjamaah, ditambah lagi kemudian dengan duduk bertolabul ilm, zikrullah, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga semua yang kita lakukan ini, rentetan-rentetan amalan salih ini, mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena memang seperti itulah tujuan dari amalan saleh. Di amalan saleh terutama bertolabul ilmi. Tolabul ilmi itu atau datang di majelis zikir itu punya dua tujuan. Yang pertama mengangkat derajat, yang kedua menggugurkan dosa. Kalau terangkatnya derajat seseorang otomatis karena banyaknya pahala. Kalau digugurkan dosa seseorang itu berarti Allah ampunkan kesalahannya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan ya penjelasan atau tafsir ataupun kisah dari Nabi Syuaib alaihi salam, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil kesimpulan sebagian bahwa peristiwa Nabi Syuaib dengan Nabi Lut alaihi salam itu tidak jauh. Jadi hukuman yang Allah berikan kepada kaum negeri Sodom atau Sadum dengan hukuman azab yang Allah timpahkan kepada kaum Nabi Syuaib itu tidak jauh, baru sebentar jaraknya. Itu kenapa Allah berfirman, wa ma qaumu lutim minkum biba'id. Dan apa yang menimpa kaum Nabi Lut, di mana Allah tenggelamkan mereka setelah dibalikkan bumi. Buminya dibalikkan, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, karena perbuatan nista mereka suka dengan sesama jenis. Nah, Allah tutup di kisah Nabi Syuaib itu, wa ma
qaumu lutim minkum biba'id. Dan tidaklah apa yang menimpa kaum Lut, azab yang Allah berikan kepada mereka, jauh darimu jaraknya. Artinya pengetahuan, ingatan, kenangan, bahkan sisa-sisa peninggalan kaum Nabi Lut itu masih fresh Bapak Ibu semua di zaman kaum Nabi Syuaib. Tapi ternyata penyimpangan itu sangatlah cepat. Ya, dosa penyimpangan itu sangatlah cepat. Itu kenapa dakwah harus terus menerus, estafet, tidak boleh berhenti. Lawong yang jaraknya dekat saja antara kaum Nabi Lut dengan kaum Nabi Syuaib saja, itu sudah cukup membuat mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seandainya kemudian dakwah itu harus berhenti, estafetnya tidak ada yang melanjutkan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Begitu banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Seperti itulah kondisi yang terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Berapa jarak antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Isa Alaihi Salam? 500 tahun lebih. 500 tahun lebih. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menceritakan tentang kondisi manusia pada waktu itu pertama kali beliau diutus. 500 tahun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku diutus kepada manusia di mana kondisi manusia pada waktu itu begitu rusaknya, ya. Famaqatahum Arabiyyun wa Ajami, maka orang-orang Arab dan non Arab semuanya banyak dalam kondisi yang dimurkai oleh Allah. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya sedikit saja ahli kitab yang masih berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Banyak dalam kondisi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang jaraknya begitu jauh, untuk mencari kebenaran sulit. Maka di antara ahli kitab yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Waraqah bin Naufal. Kalau kita belajar sejarah Rasulullah, kita akan temukan ada seorang pendeta Kristen namanya Waraqah bin Naufal. Ada lagi pendeta lagi yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil. Usianya waktu itu Nabi baru 15 tahun. Diajak bersama pamannya Abu Talib ke Syam. Di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pendeta namanya Bahira. Melihat tanda-tanda, wah ini yang seperti ini bahaya kalau sampai ke Syam. Karena orang-orang Yahudi sudah menunggu Nabi yang seperti ini dan bisa jadi dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena ternyata Nabi akhir zaman tidak muncul dari keturunan Yahudi, tapi muncul dari tanah Arab. Maka Bahirah sang pendeta yang masih berpegang teguh pada ajaran yang benar, yang lurus, Taurat Injilnya, menganjurkan Abu Talib untuk pulang lagi ke negerinya Mekah. Itu pun bukan tanpa halangan itu Pak. Itu bukan tanpa rintangan itu. Pulangnya ke negeri Mekah pun di dalam riwayat masih juga disesatkan oleh setan. Ya, masih juga disesatkan oleh setan. Karena setan tidak rela ini kalau Nabi ini ya kemudian ditakdirkan menjadi penyeru dakwah di akhir zaman yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam perjalanan pulangnya Rasulullah SAW dan Abu Talib tidak tahu jalan pulang. Makanya kalau kita membaca surat Ad-Duha, kita akan temukan, kalau kita tidak membaca tafsirnya, maka kita akan kebingungan. Akhirnya ada yang salah paham, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, terus walal akhiratu khairul laka minal ula, terus fatarda, terus
Alam yajidika, nih lihat nih. Alam yajidika yatimang fa'awa. Terus wa wajadaka dhallan fahada. Ini salah. Orang kalau tidak membaca tafsirnya maka akan salah ketika menerjemahkan ayat ini. Wa wajadaka dhallan fahada. Kalau kita hanya paham bahasa Arab sedikit, maka kita akan mengatakan, oh berarti Nabi Muhammad itu dulunya sesat. Setelah sesat baru dapat petunjuk. Karena memang kata dhal dalam bahasa Arab artinya sesat. Ini dolal, ini dhal, tersesat. Padahal makna ayat ini bukan tersesat. Makanya dulu ada ustadz yang kepleset, ya kan? Bagaimana Pak Ustadz, saya ini banyak dosanya. Enggak apa-apa kalau masih muda mah. Karena dulu juga punten kan itu ya biasanya. Nabi Muhammad juga dulu sesat. Tuh buktinya di Ad-Duha kan, wa wajadaka dhallan fahada. Padahal ayat itu maknanya dua. Dhal yang pertama maknanya bingung karena Nabi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Jibril, bukan sesat. Ya, Nabi SAW sebelumnya belum tahu ajaran yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Ummi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Maka ketika Jibril berkata, "Iqra", Rasulullah katakan, "Ma'ana biqari", saya tidak bisa baca. Dhal artinya bingung. Mana yang kedua dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi pulangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Syam yang tidak jadi berangkat tadi, ya karena atas pendapat dan usulan pendeta Bahiro yang masih lurus, melihat ciri-ciri fisik dan tanda-tanda alam yang mengelilingi Nabi Muhammad dalam perjalanan bersama Abu Thalib, maka diperintahkan untuk pulang. Karena jaga anak ini betul-betul. Di tengah perjalanan datanglah syaitan membuat Abu Thalib dan Rasulullah SAW yang masih muda belasan tahun tidak tahu jalan pulang, disesatkan. Wa wajadaka dhal, dan Allah menemukanmu dalam kondisi bingung mencari jalan pulang, disesatkan itu jalannya. Fahada, kemudian Allah utus malaikat Jibril untuk menunjukkan kepadamu petunjuk jalan pulang kembali ke kota Mekah. Makanya benar Pak, kalau dulu ada orang-orang tua kita bilang, hati-hati kalau pergi kemana-mana jangan lupa baca doa sama zikir. Nanti bisa jadi kalau kita tidak baca doa zikir, tidak tahu jalan pulang, disesatkan. Padahal kalau sudah ke gurun pasir, kalau sudah ke gunung, kalau sudah, makanya kemarin ada kasus viral ya kan, di berita-berita nasional kita Pak. Ada seorang anak pemuda pendaki gunung, usianya masih belasan tahun, ya, tidak tahu jalan pulang. Kawan-kawannya sudah kembali. Itu naik Gunung Lawu, baru-baru ini naik Gunung Lawu. Tahu kawan-kawannya sudah kembali, dia laporkan berita kehilangan temannya satu orang. Sementara pendaki gunung yang lain bertemu dengan anak muda ini, ada videonya viral itu. Bahkan divideokan, tapi anak muda ini terlihat aneh. Pandangannya kosong, ucapannya ngawur. Bahkan di atas Lawu puncak dengan kondisi suhu yang luar biasa dingin seperti itu, anak muda ini justru melepas pakaiannya, melepas bajunya. Ditanya sama yang memvideokan itu, "Ngapain Mas di sini?" "Cari kayu." Aneh, di puncak gunung cari kayu. Disuruh siapa? Disuruh Simbok. Keesokan harinya meninggal ya. Ya, padahal hari itu hari di mana dia divideokan oleh kru oleh grup pendakian yang lain. Hari itu juga kawan-kawannya sudah sampai di bawah melaporkan berita kehilangan. Jadi masih hidup ketika dilaporkan kehilangan, baru kemudian besoknya meninggal dunia. Itu kenapa kita tidak boleh lepas dari zikir Bapak Ibu. Tidak boleh lepas dari doa. Ya. Bahkan ketika kita berangkat ke masjid pun salah satu doanya kan seperti itu kan? Ya, minta kepada Allah an adilla wala udalla. Kan gitu ya. Jadi ya Allah, jangan sampai kau buat langkah kakiku ini
tersesat atau salah ketika kita melangkahkan kaki ke masjid. Pada intinya saudaraku yang dimuliakan Allah, jarak yang jauh antara kenabian dengan kenabian atau jarak yang jauh antara satu utusan dengan utusan yang lain itu membuat penyimpangan-penyimpangan umat ini makin rusak. Lawang yang dekat saja antara Nabi Lut dengan Nabi Syuaib sudah cukup membuat kaum Nabi Syuaib rusak. Kesalahan apa, dosa apa yang mereka lakukan? Pertama, musyrik karena memang suksesi iblis, suksesi setan itu adalah kesyirikan. Sebelum umat ini jatuh kepada kesyirikan, iblis dan setan tidak akan pernah puas. Itu dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyrik, syirik. Apalagi ini bulan-bulan begini nih, hati-hati nih. Ini bulan apa Pak namanya Pak? Bulan Muharram. Kata orang bulan Syuro. Wah, ya, bulan Syuro, bulan Muharram, bulan Syuro. Dan bulan ini bulan mulia. Ya, termasuk bulan yang haram, bulan yang suci. Apalagi nanti ada ibadah puasa sunnah yang luar biasa pahalanya di tanggal 10 Muharram. Ini bulan yang dimuliakan, bukan bulan yang diangkerkan. Ya, ini bulan yang dimuliakan, bukan bulan yang diangkerkan. Gitu. Jadi kalau mau walimahan bulan ini, tidak apa-apa, insya Allah jalan saja. Tidak harus nunggu bulan depan. Ya, insya Allah mengharap keberkahan dari bulan yang suci. Dan tidak ada itu keangkeran bulan-bulan tertentu, tidak ada itu kesialan bulan-bulan tertentu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang diutus 1400 tahun yang lalu untuk menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu semua, keyakinan adanya bulan-bulan sial, hari-hari sial, tahun-tahun sial itu sudah ada sejak zaman dahulu di zaman jahiliyah. Jadi ketika kita mengadopsi keyakinan seperti ini secara tidak langsung sebenarnya kita masih memiliki keyakinan seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Lah, kemana tauhid kita? Kemana syahadat kita yang sudah mengucapkan dengan lantang dan kebanggaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ya. Taib. Sehingga Nabi Syuaib mengingatkan umatnya, kaum Madian, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepada kaum Nabi Lut, ya, Nabi Lut. Makanya dakwah harus terus, ini tidak boleh berhenti. Lawang kita berhenti dakwah 3 bulan, 5 bulan saja sudah kita kehilangan. Bayangkan kalau kemudian tidak ada dakwah 10 tahun. Makin banyak yang jahil umat ini. Yang didakwai tiap hari saja masih banyak yang jahil. Apalagi tidak didakwai 10 tahun. Tidak ketemu dakwah 100 tahun. Ya Allah ya Karim. Ya. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran itu memberikan syarat dan banyak sekali pelajaran. Kita sudah sampai kepada 2 penyimpangan. Ya, dosa kaum Nabi Syuaib. Yang pertama, mereka menyekutukan Allah dengan cara menyembah pohon keramat namanya Aikah. Ya, menyembah pohon keramat namanya Aikah. Karena mereka yakin betul ini pohon bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat. Padahal tidak ada yang mendatangkan manfaat dan tidak ada yang bisa menolak madarat kecuali hanya Allah. Itu kenapa ketika seseorang meyakini sihir mendatangkan manfaat atau menolak madarat, orang tersebut jatuh kepada kekafiran. Ya, kadang-kadang ketakutan kita kepada sihir seperti itu, Pak. Ya, mendatangkan manfaat atau bisa jadi mendatangkan madarat. Ya, Habib Ghazali di sini kan sudah menyampaikan itu tafsir tentang sihir, ya, ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran dulu. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua, kesalahan mereka adalah
al-mutaffifin, yaitu suka mengurangi timbangan dan curang dalam berniaga. Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf 85. Hanya karena ingin untung, dia tidak peduli itu apakah caranya baik atau tercelah. Hanya karena ingin dapat untung, dia tidak peduli itu apakah caranya ini halal atau haram. Maka mereka lah yang pertama kali curang dalam perdagangan, bahkan hampir rata-rata. Ya, hampir rata-rata. Maka pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, Nabi Syu'aib itu diutus kepada kaum pedagang, para pedagang. Dan dalam sistem perdagangan mereka, rata-rata mereka curang. Ya, rata-rata mereka curang. Sedikit sekali dari mereka itu yang jujur. Fa'amana bihi ba'duhum wa kafara aktsaruhum, kata Imam Ibnu Katsir, maka yang beriman kepada Nabi Syu'aib sedikit, sementara kebanyakan mereka kufur dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Syu'aib. Apa sebabnya? Loh, saya nanti kalau ikut ajaran Syu'aib, saya tidak bisa untung lagi dong. Saya nanti kalau beriman dengan ajarannya Nabi Syu'aib, saya tidak bisa kaya lagi dong. Jadi ditinggalkannya Allah hanya karena untuk dunia. Na'udzubillah. Na'udzubillah, Pak. Serugi-ruginya manusia itu adalah mereka yang meninggalkan Allah hanya karena untuk kepentingan dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Bagi siapapun dari kita yang hari ini masih ragu mencari ridho Allah dan takut meninggalkan dunia yang haram. Ya, takut meninggalkan dunia yang haram, karena tidak semua dunia haram, ada dunia yang halal. Tapi yang masih ragu meninggalkan dunia haramnya karena takut nanti masa depannya, Rasulullah SAW berikan nasihat. Apa kata Nabi? Li'an tadhar syai'an ittiqa'an lillahi illa atakallahu khairan min. Kau meninggalkan sesuatu karena takut hukuman Allah dan azab dari Allah, maka itu lebih baik, maka Allah pasti akan mengganti yang kau tinggalkan tadi dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ya, ada orang yang meninggalkan sesuatu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah, ketika kita meninggalkan sesuatu karena takut kita kepada Allah, Allah akan berikan yang jauh lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar untung besar yang didapat, tapi keridhaan dan keberkahan dari Allah. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan begini, al-qalil minal halali khairun lakum minal katsiri minal haram. Yang sedikit tapi halal itu lebih baik bagimu daripada yang banyak tapi haram. Fa innal halala mubarakun wa in qalla. Karena yang halal itu akan diberkahi oleh Allah sekalipun dia sedikit. Wal harama mamhuqun wa in katsura. Sementara yang haram itu ya akan habis, musnah, wa in katsura, biarpun sebanyak apa jumlahnya. Tidak ada keberkahannya. Itu kenapa dalam berniaga, dalam berdagang harus diperhatikan Pak rambu-rambunya. Tidak boleh dalam perniagaan kita itu satu mengandung judi, karena semua yang didapatkan dari perjudian pasti haram dan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana dalam perniagaan kita itu tidak boleh mengandung riba, karena riba itu dosa tercela, besar, bahkan sangat besar, di bawah kesyirikan. Ya, di bawah kesyirikan, bahkan di atas perzinahan. Tapi dianggap seperti biasa. Dianggap seperti biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kita hari ini menghindar dari riba pun masih terkena debu-debunya, Pak. Karena kita hidup di zaman yang seperti ini. Ya, kita hidup di zaman seperti ini. Berusaha menghindar total pun masih terkena debu-debunya karena tidak sanggup kadang. Terus tetap harus berinteraksi. Ya.
Beberapa kali itu kadang biasa ditelepon saya. Gimana Pak, kita tawarkan nih asuransi begini, kita tawarkan produk lagi, kita tawarkan begini. Setiap kali saya ditelepon seperti saya katakan begini, maaf Mbak atau Mas, karena masih muda kan biasanya nelpon begitu ya. Misalkan nawar-nawarkan begitu Pak ya. Saya meyakini bahwa produk-produk yang Anda sampaikan, tawarkan itu tidak halal, haram karena mengandung ribawi. Ya. Dan ini keyakinan saya. Udah kalau udah begitu nggak bisa lagi, nggak ditelepon-telepon itu Pak. Ya, nggak perlu ditelepon-telepon lagi itu. Selesai sudah. Ya. Jadi yang kedua nggak boleh mengandung riba. Nggak boleh mengandung riba. Bahkan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang Allah mengumumkan peperangan itu kepada para pelaku riba. Bertobat kepada Allah ketika kita pernah jatuh pada dosa itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, perbanyak sedekah. Semoga Allah mengangkat dosa-dosa kita masa lalu dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan. Bakti kita kepada kedua orang tua kita dengan baik. Karena tidak ada dosa yang paling, tidak ada amalan yang paling cepat bisa mendatangkan ampunan dan ridho Allah seperti berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Makanya ketika ada seorang laki-laki membunuh perempuan yang dia cintai, tapi cintanya tertolak karena bertepuk sebelah tangan. Dia ada laki-laki di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu an membunuh perempuan yang dia cintai. Dilamar, ditolak. Maka cemburu itu, ya, marah dia. Dibunuhlah si perempuan ini. Dia datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ingin bertobat, menyesal betul-betul karena sudah membunuh seorang wanita. Apa kata Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ammuka hayyun, ammuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Dia mengadukan kisah tentang pembunuhan yang dia lakukan. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas bertanya, ibumu masih hidup atau tidak? Maka murid dari sahabat Abdullah bin Abbas bertanya, wahai guru, kenapa anda bertanya ibunya? Sementara dosa yang dilakukan adalah membunuh orang. Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidah. Saya tidak tahu ada satu amalan yang lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah dan mendatangkan ridho dari Allah terhadap dosa yang dilakukan dibandingkan berbakti kepada kedua orang tua. Taib wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ketiga, tidak boleh ada kezaliman. Maka selama ada kezaliman dalam transaksi jual beli kita, pasti diharamkan. Ya, gitu. 4, tidak ada kedustaan. Kalau ada dusta, bohong, apakah dia menyembunyikan aib atau kemudian tidak, atau mengurangi timbangan dan lain sebagainya, maka pasti juga apa yang didapat tidak akan mengandung keberkahan. 5, mukhatarah. Apa itu mukhatarah? Ada spekulasi yang membahayakan. Ya, ada spekulasi yang membahayakan. Maka pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian haramkan. Spekulasi itu cenderung kepada zalim dengan sebagian pihak. Untung satu, tapi yang lain zalim, terzalimi. Itu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli ijon. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli ijon. Kenapa? Karena pasti menjual beli sistem ijon itu menzolimi salah satu pihak. Jangan dikira ijon itu baru ada hari ini. Tidak. Sejak zaman Nabi 1400 tahun yang lalu pun Rasulullah sudah melarang umatnya untuk jual beli sistem ijon. Apa itu sistem ijon? Ya, dibelinya dalam kondisi masih muda, masih pentil. Dilihatnya, ini kayaknya bagus ini. Banyak ini buahnya, lebat. Wah, nanti kalau 3 bulan lagi sudah panen, lipat ganda ini keuntungan. Dah, tak beli sekarang aja ya. Berapa ini semuanya, Pak?
Waduh, ini masih kecil-kecil, nggak apa-apa sekarang saja. Daripada sampean ngurus kelamaan nanti capek, lelah, mending sekarang saja tak bayari. Padahal dia ingin dapat keuntungan yang berlipat nanti 2-3 bulan kemudian. Sistem itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW, dan Nabi SAW larang sistem itu. Kenapa? Ada kezaliman, ada spekulasi juga. Zolim ketika nanti ternyata panennya dia naik harganya di atas rata-rata pada umumnya. Siapa yang rugi berarti? Yang punya kebun. Untung berlipat yang membeli. Ya, tapi juga spekulasi karena belum tentu sampai 3 bulan kemudian panen dia bisa dapat untung. Makanya tidak boleh sistem seperti ini. Kecuali. Ada ndak Ustadz ijon yang boleh? Ada. Ijon yang boleh itu bisyarti qata', dengan syarat langsung dipetik. Ya, beli buah-buahan muda dengan syarat langsung dipetik. Tapi kalau tidak langsung dipetik, jatuh pada hal yang diharamkan dalam agama. Memang ada yang butuh buah muda, ada. Maka orang bisa beli jagung yang muda. Apa tuh namanya jagung muda itu? Janten, apa namanya? Nah, ya itulah pokoknya jantennya untuk masak capcay. Ya kan? Tapi kalau saya beli nih jagungnya, kapan nanti panennya? Nanti 3 bulan lagi lah. Yang penting beli jagungnya sekarang. Tidak boleh. Ya. Ada yang beli mangga muda untuk petis, rujak dan lain sebagainya, silakan. Tapi kalau ditunggu lama, maka ini sistem yang Rasulullah SAW larang. Karena ada unsur kezaliman, pasti ada unsur kezaliman. Yang kedua, ada spekulasi tinggi yang bisa jadi ketika dia beli 3 bulan lagi kemudian panen, di 1 bulan setelah dia beli ada wabah, habislah semua buah-buahan yang dia beli, tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu a'lam. Maka dosa berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi ini. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, itu lebih baik bagi kalian jika kalian betul-betul beriman. Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, jangan pula kalian berada di jalan untuk menahan dan mencegah siapa saja yang ingin lewat, ditahan. Para ulama memaknainya dengan 2 hal. Ya, yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, annahum kanu ya'khuduna al-ushura min amwalil marrah. Kaum Syuaib, kaum Nabi Syuaib yang disebut dengan kaum Madian ini adalah satu kaum yang paling suka mencegat semua kafilah-kafilah dagang yang lewat. Setiap kali mereka lewat, maka mereka wajib menyetorkan 10% dari keuntungan yang didapatnya. Allahu Akbar. Ya 10%, Pak. Lihat kata Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, kanu qauman tughatan bughatan. Mereka adalah kaum yang sangat melampaui batas. Yajlisuna 'ala tariq, yubakhisuna nas. Kebiasaan mereka selalu ada di pinggir jalan, melihat siapa saja yang jalan. Kalau berduit ditahan, kalau tidak berduit biarkan. Ya, yakni ya'surunahum wa kanu awwala man sanna, yaitu memeras mereka. 10% pajak harus dikeluarkan, dan kaum Madian adalah kaum yang pertama kali melakukan hal ini. Awwalu man sanna, mereka yang pertama kali mencontohkan pemerasan seperti ini. Hari ini apa namanya, Pak? Hari ini apa namanya itu? Pungli ya, atau apa ya? Itu ya. Tapi kalau dulu 10%, Pak. Luar biasa itu, lebih gede dari pajak. Lebih besar daripada zakat. Ya. Melawan mati. Ya, mempertahankan mati. Beri 10%, itulah keuntungannya. 10% itu habis. Mereka lakukan dosa ini. Ya.
Dan tidak hanya itu, semua orang yang mau beriman kepada Nabi Syuaib dihalang-halangi. Maka ceritanya dari dulu seperti itu Pak, setan tuh Pak. Ceritanya dari dulu seperti itu iblis. Iblis itu kalau sudah tidak bisa menyesatkan manusia, tidak bisa menyesatkan orang beriman, maka iblis itu akan mengerahkan pasukannya menghalang-halangi orang beriman. Itu dari dulu ceritanya begitu itu. Di mana kita temukan? Ini kita temukan dalam kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis. Yang biasa Ustaz Nur Ahmad sampaikan di kajian doa. Itu ketemu nanti akan sampai situ. Ada metode-metode iblis menyesatkan manusia. Yang terakhir begitu tuh. Kalau dia sudah ketemu orang beriman, digoda syirik enggak mempan, dosa besar enggak mempan, dosa kecil enggak mempan, bahkan dia cerdas, bisa mengolah-ngolah mana amalan yang lebih utama, mana yang kurang utama. Itu iblis sudah mulai nyerah tuh Pak kalau ketemu orang begini. Ya. Dosa-dosa sudah dia tinggalkan, bahkan dia bisa memilah-milah mana yang afdol, mana yang kurang afdol, sehingga amalannya pasti luar biasa. Karena punya ilmu, amalannya luar biasa. Kan ada amalan-amalan yang luar biasa, ada amalan-amalan yang biasa, ya, ada amalan-amalan yang pahalanya tidak seberapa. Betul enggak Pak? Wong ayat Al-Qur'an saja begitu, ya kan? Nah, kalau iblis sudah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengolah, tahu mana amalan-amalan yang luar biasa, dan kemudian kemudian dia atur nih. Oh, yang ini yang luar biasa, saya dulukan. Oh, yang ini yang mafdul, yang kurang afdol nanti, karena dikejar dulu yang lebih utama. Bahkan orang ini cerdas karena bisa merubah yang mubah menjadi pahala. Ada orang beriman yang bisa merubah mubah menjadi pahala. Olahraga apa hukumnya? Ayo. Olahraga apa hukumnya Pak? Wajib? Sunnah? Makruh? Mubah? Olahraga hukumnya mubah. Bilang wajib maka yang enggak olahraga dosa. Bilang sunnah juga ya enggak amat gitu ya. Olahraga hukumnya mubah. Kalau kita berolahraga hanya sekedar supaya badannya sehat, ya kita enggak dapat apa-apa kecuali badan kita sehat saja sudah. Tapi orang mukmin yang cerdas, dia akan rubah ini yang mubah supaya bernilai pahala. Apa yang dia niatkan? Ya Allah, bismillah, saya berolahraga. Ada niatan. Apa niatannya? Supaya setelah berolahraga badan saya prima, sehat kembali, sehingga ketika saya beribadah bisa maksimal. Maka olahraga untuknya ketika itu bernilai pahala. Coba pintarnya setan hari ini bahkan merubah niat ibadah pun untuk dunia Pak. Merubah niat ibadah pun untuk dunia. Ada orang puasa Senin Kemis, niatnya bukan Senin Kemis, tapi diet. Jadi tidak dapat apa-apa kecuali hanya diet. Ada lagi orang puasa niatnya supaya sehat. Kenapa puasa? Ya Pak, kolesterolnya banyak. Ya, kalau makan terus bahaya, makanya mending puasa saja. Ya tidak dapat apa-apa kecuali cuma niatnya. Pintarnya setan menyesatkan kita. Lihat niatan tuh. Maka kalau ada orang sudah cerdas luar biasa, dia bisa mengolah-ngolah tuh mana amalan yang lebih utama, mana yang kurang utama, mana yang utama, didahulukan yang lebih utama. Maka setan kemudian akan mengerahkan langkah terakhirnya. Apa itu? Dia serukan semua pengikut-pengikutnya dari kalangan manusia berusaha menghalangi hamba-hamba Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihalang-halangi itu. Maka nanti ada yang namanya pengajian dihalang-halangi, ada yang namanya taklim dihalang-halangi, ada yang namanya orang mau mengamalkan ajaran agamanya dihalang-halangi dan lain sebagainya. Itu Allah ceritakan dalam kisah kaum Nabi Syuaib, wa tasudduna an sabilillah. Kalian halang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu ceritanya tetap sama, Pak. Ya. Cerita dari dulu sampai sekarang pun tetap sama, ya.
Maka nanti ada orang-orang yang konsisten, komitmen, memegang ajaran agama, dilabeli tuduhan yang macam-macam, ya. Begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Hanya kepada Allah kita mengadu. Di zaman begini ini hanya kepada Allah kita mengadu. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Allah ingatkan lagi untuk berzikir. Ayo ingat. Berzikir, zikir. Kalau sudah ketemu zikir, maka nanti pasti ketemu doa. Makanya ayat-ayat tentang Nabi Syuaib, nanti Nabi Syuaib berkata di dalam ayat ini, berdoa dia, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Seorang dai, seorang mukmin, hamba Allah itu tidak boleh lepas dari doa. Kalau sudah ketemu zikir, pasti ketemu kawannya. Apa? Doa. Kita orang tua, tadi di anak kita, kok berat betul di anak kita ini. Kita arahkan keluarga kita, kok sulit betul untuk mengarahkan keluarga kita ini. Coba koreksi lagi. Bisa jadi kita ada yang kurang. Apa kurangnya? Doa. Nabi Syuaib saja berdoa kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Tuhan kami, bukakan ya Allah hatiku dan hati kaumku supaya connect. Jadi jangan kemudian kita ngerasa sombong. Oh, saya ini pintar bicara, orasinya bagus, pasti umat akan tertarik dengan dakwah saya. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang membuat umat ini ikut dakwah Anda kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala telah bukakan hati hidayah mereka. Bahkan ada orang yang tidak pandai bicara, orang yang tidak pandai ceramah, orang yang tidak pandai dakwah menjelaskan sesuatu, tapi ketika memberikan nasihat langsung masuk ke hati seseorang. Kenapa ya? Padahal ini omongannya kurang jelas, tapi kenapa masuk? Karena yang merubah dan membukakan hati itu bukan pandainya kita berbicara, bukan banyaknya ilmu yang kita miliki, tapi siapa yang membukakan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang apa, Pak? Beliau manusia tersempurna yang Allah ciptakan. Betul tidak? Tapi dengan begitu sempurnanya beliau berdakwah pun paman beliau Abu Thalib tidak juga beriman. Kenapa? Karena Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah siapa saja yang kau cintai. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib minta ke Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Ya Allah, bukakan hati-hati kaumku itu. Mudahkan mereka untuk bisa menerima hidayah ini ya Allah. Kalau ada anaknya yang keras hatinya, perangainya susah untuk diatur dan diarahkan, minta kepada Allah. Mungkin kita kurang berdoa. Ya, maka di antara ada pertanyaan ibu-ibu ini di kertas ini, Pak, ada menjawab, Ustaz, kenapa ya anak saya itu kok keras hatinya, susah betul dinasehati, melawan mudahnya. Jadi ya Allah, ada anak-anak yang punya tipe begitu, suka melawan, keras hatinya. Maka perbanyak doa kita kepada Allah, minta supaya Allah yang membolak-balikkan hati itu melunakkan hati putra-putri kita. Dilunakkan hatinya. Nah, Allah yang punya hati kita semua, Pak. Ya, kalau Allah sudah katakan kun fayakun. Berdoa kita memohon kepada Allah. Toh para nabi, para rasul juga adalah manusia-manusia yang rajin berdoa. Ya, masih ada waktu 15 menit. Ini yang terakhir. Setelah ini kalau mau ada diskusi kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terakhir, saya katakan begini, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah lepaskan 4 induk doa dalam doa yang kita panjatkan. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid di jilid yang kedua. Beliau dan para ulama semua mengatakan dengan kata ummahatul matalib. Jangan tinggalkan 4 ummahatul matalib.
Ada 4 induk doa. Jadi pokok-pokok doa yang kita minta itu jangan sampai lepas dari 4 ini. Itu Allah firmankan di dalam surah Ali Imran. Maka kalau kita minta sama Allah, 4-4-nya ini sebut. Kan di antaranya salat berjamaah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sampaikan kabar gembira untuknya bahwa dia termasuk orang yang beriman. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ada lalu lalang datang ke masjid, bukan cuma sedar numpang ke WC. Lalu lalang datang ke masjid itu untuk ibadah, mengejar salat berjamaah. Kata Nabi, absyiru lahu bil iman, sampaikan kabar gembira untuknya, dia termasuk orang beriman. Kalau kita ingin lepas dari kemunafikan, ya salat di masjid, Pak. Ya, Bapak, kalau kita ingin lepas dari kemunafikan, salat di mana? Di masjid. Saya tidak katakan orang yang di rumah itu munafik, enggak. Ya, tapi kalau kita ingin katakan, kalau kita ingin lepas dari kemunafikan, salatlah di masjid. Karena kadang ada orang yang salat di rumah, dia sebenarnya ingin salat di masjid, tapi tidak sempat atau sibuk, atau kemudian dia ingin sholat di masjid tapi sakit, tidak sanggup sholat di masjid dan lain sebagainya. Karena Rasulullah berikan kabar gembira itu, di mana Nabi SAW katakan, man shalla lillahi jama'atan, siapa yang sholat karena Allah berjamaah, arba'ina yauman, 40 hari, 40 hari saja, tudrikuhu takbiratul ula, dia temukan takbiratul ihram yang pertama bersama imam. Ada syaratnya, ya, sholat 40 hari ikut bareng imam yang di masjid, Pak, bukan imam yang di rumah. Kalau imam yang di rumah aman tuh, insya Allah, karena nunggu, yuk udah siap semuanya, gitu ya. Itu aman itu kalau yang di rumah. Di masjid siapa yang sholat 40 hari bersama imam, tidak ketinggalan takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atan, maka Allah berikan kepadanya 2 hadiah besar, bara'atun minan nifaq, terlepas dari kemunafikan, wa bara'atun minan nar, terjaga dari panas api neraka. Allahu Akbar. Itu tidak harus nunggu di Mekah. Hadis ini tidak harus menunggu kita sampai di Mekah atau sampai di Madinah. Di masjid manapun itu kita bisa dapatkan keutamaan ini. Dan ini tidak akan didapat bagi mereka yang sholat di mana? Di rumah, Pak. Tidak dapat orang sholat di rumah. Ibu istri-istrinya ingatkan suaminya, oh dah azan mas, ayo segera sholat ke masjid. Kenapa? Supaya kita dibebaskan dari kemunafikan dan panas api neraka. 40 hari, oh susah betul Ustaz, emang susah. Karena hadiahnya bebas dari munafik dan bebas dari neraka, maka usahanya harus keras. Hadiahnya besar kok. Loh, kalau amalannya kecil pasti hadiahnya kecil. Kalau kita ingin hadiahnya besar, amalannya berat. 40 hari jangan tinggalkan sholat berjamaah. Plus lagi, tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram. Sulit, Pak. Saya juga kadang temukan kesulitan di situ. Ya, baik. Tapi moga-moga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mendapatkan bukan berarti tidak mau mengerjakannya berjamaah. Kan gitu ya. Tidak bisa meraih yang sempurna, jangan lantas kemudian ditinggalkan semuanya. Ini salah lagi, ya. Gitu. Apalagi kok Anda paham yang sholat berjamaah di masjid itu ini Ustadz ria. Waduh, naudzubillah tuh. Oh, ada pendapat yang mengatakan sholat berjamaah di masjid kok ria. Naudzubillah ini. Terus yang gak riak di rumah gitu, ya. Baik. Kedua, apa yang pertama minta apa, Pak? Iman. Kemudian yang kedua, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Maka dalam doa kita itu jangan sampai tertinggal permintaan ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Ighfir lana. Minta yang lain nanti dulu, ini dulu karena kita butuh Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, maka di antara hal yang mengampuni dosa kita itu zikir sebelum Bapak Ibu tidur. Ya, zikir kita suruh jam berapa nih, Pak? Hah? 6?
6.15. Baik, ini singkat nih ya. Bawa pulang amalan ini, nanti insyaallah kita sama-sama beramal. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya. Saya alhamdulillah insyaallah saya sudah beriktikad saya akan lazimi amalan ini, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Ya, antum Bapak Ibu juga bawa amalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu amalan yang kalau kita lakukan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan sebelum tidur pun Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, amalan ini dibaca sebelum Anda tidur, saya tidur, kita semua tidur. Apa amalannya? Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Ya, dalam kitab Sunan Ibnu Hibban. Nabi SAW katakan, apabila kalian ingin tidur, inna ahadakum idza ata ila firashihi, salah seorang di antara kalian kalau ingin tidur, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Lanjut lagi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apal? Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hafal tadi Pak? Ayo semua dari awal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah lanjutkan hadisnya, ghufirat khotoyahu au dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr, maka akan diampunkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, sekalipun dosa dan kesalahan yang dia lakukan sebanyak bilangan buih di lautan. Allahu akbar. Jadi ada orang yang sebelum tidur pun dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rutinkan itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan, saya juga dapat pahalanya insyaallah. Ya, gitu ya. Yang ketiga sebelum terakhir, wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, hapuskanlah kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah. Ada beda antara mengampuni dan menghapuskan. Ada orang yang diampuni dosa-dosanya Pak, tapi catatan kesalahan dan dosa aibnya tidak Allah hilangkan. Masih ada di situ, masih terlihat di situ, masih bisa dibaca dan diketahui oleh orang lain. Allahu akbar. Malu kita Pak. Betul enggak? Kita pernah lakukan dosa, kita pernah lakukan kesalahan, kita pernah punya aib. Malu aib itu kalau terungkap, malu. Maka ada orang yang diampuni dosanya oleh Allah tapi aibnya masih ada. Dan ada yang ketiga, itu lebih sempurna dari yang kedua. Allah ampunkan dosanya dan Allah tutup aibnya. Maka mintanya kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, tutup aibku, gugurkan dosa-dosaku ya Allah. Tidak hanya sekedar kau ampuni kesalahanku, minta yang banyak, tidak masalah. Yang terakhir yang penting juga, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikan aku bersama hamba-Hamba-Mu yang baik. Kumpulkan aku ya Allah sebelum kau matikan aku bertemu dengan saudara-saudaraku yang saleh. Sudah cukup kawan-kawan kita dunianya, sudah banyak. Tinggal cari kawan-kawan akhirat kita. Kawan-kawan yang selalu mendoakan kita. Kawan-kawan yang mungkin menangis ketika mengingat kita dulu. Ya Allah, Bapak Fulan itu orang baik. Cepat Allah panggil. Setelah diingat langsung dia doakan. Ini kawan-kawan yang Allah katakan abror. Bukan hanya sekedar kawan main, bukan hanya sekedar kawan berolahraga, tapi abror. Kawan yang ketika kita dikenangnya, dia akan katakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, fulan sahabat saya yang baik itu. Ighfirlahu, ya Allah ampunkan dosanya. Itu kawan-kawan jarang Pak, jarang. Maka itu nikmat luar biasa, nikmat
luar biasa. Kalau kita ketemu kawan yang begitu, pertahankan, jaga betul. Karena minta kita kepada Allah, ya Allah, tetapkan imanku, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, gugurkan dan hapus kesalahanku, ya Allah, pertemukan aku dengan kawan-kawan yang baik, abror, dan matikan aku bersama mereka. Matikan aku bersama mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Makanya ketika kita kumpul ingin selalu bersama orang-orang soleh ahli solat, meninggal pun kita ingin dikumpulkan bersama orang-orang soleh ahli solat, Pak. Itulah yang memotivasi kami kenapa kami mengadakan pemakaman muslim, Pak. Ya, kami motivasi mengadakan pemakaman muslim, adakan pemakaman muslim. Karena kita punya motivasi yang sama. Saya ingin hidup di dunia dikumpulkan bersama ahli ibadah, orang-orang baik, biarpun kita tidak sebaik mereka. Maka ketika mati pun saya ingin dikumpulkan bersama mereka di kubur. Ya, bukan di pemakaman umum. Karena kita tidak jelas pemakaman umum entah siapa yang dimakamkan, dan bisa jadi di sampingnya bukan seagama dengan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi tidak ada diskusi ini akhirnya ya Pak ya. Udah kesianan. Ya, tapi moga-moga 4 tadi dibawa pulang ya Pak ya. Plus sama doa apa tadi? Doa supaya diampuni dosanya sebelum tidur ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita dan menerima semua amalan-amalan saleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian memberkahi keluarga-keluarga kita semua, mematikan kita dalam husnul khatimah. Semoga Allah segera mengangkat cobaan wabah ini dari negeri kita tercinta dan terutama daerah kita tempat tinggal ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.